Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Ekuator Suwarna Investama. Ya, dan untuk membahas pergerakan dan prospeknya pekan ini, kita telah bersama dengan Hans Kui, Direktur Ekuator Suwarna Investama. Selamat sore Mas Hans, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Hari ini kita lihat pergerakan IHSG terkoreksi hampir 1%. Dari analisa Anda, apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, makasih. Selamat sore. Ya, kalau kita lihat hampir sepanjang hari indeks kita mengalami tekanan koreksi turun ke bawah gitu ya. Faktor yang datang pertama mempengaruhi pasar memang datang dari regional gitu ya, bahwa kalau kita lihat pasar menantikan data Tiongkok dan data Tiongkok yang keluar nampaknya memang kurang terlalu baik gitu ya. Jadi penjualan retailnya naik 8,5% gitu, tetapi lebih rendah dari perkiraan 11,5% yang diperkirakan gitu ya. Kemudian memang kalau kita lihat penjualan terkait otomotif ya, komponen terbesar penjualan retail juga mengalami tekanan turun gitu ya. Dan kemudian dampak ini datang dari pandemi COVID yang kembali menerpa di Tiongkok sendiri gitu ya. Kemudian produksi industri juga tumbuh 6,4 ya, di bawah ekspektasi 7,8% gitu. Jadi data Tiongkok yang melambat ini juga cukup mempengaruhi pasar kita gitu. Kemudian investasi aset tetap naik 10,3% ya, tapi di bawah perkiraan 11,3. Jadi nampaknya Tiongkok sudah mengakhiri pertumbuhan mereka yang cukup baik pasca pandemik, dan sekarang ada pandemik gelombang berikutnya yang datang ke sana, dan mereka memilih pendekatan yang ketat ya. Mereka tidak toleransi terhadap COVID, jadi memilih melakukan lockdown. Nah, ini yang menyebabkan pasar di global Asia agak tertekan turun, dan pasar kita juga bergerak turun ke bawah gitu. Oke, dari sentimen domestik sendiri, kita sudah dengar ini pidato Presiden terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga era APBN 2022. Ini bagaimana respon dari pelaku pasar, Mas Hans? Ya, kita melihat poin-poin yang Pak Presiden Jokowi sampaikan ya. Jadi pemerintah akan cukup fokus pada pengembangan SDM di Indonesia. Ini sangat positif sekali sebenarnya bagi pasar. Dia akan melakukan restrukturasi struktural ya. Tentu ini ke depan bagus bagi Indonesia. Kemudian kalau kita lihat realisasi investasi yang cukup tinggi ya, 442,8 triliun, tapi pemerintah menargetkan sampai 900 triliun ya. Dan ini tentu cukup bagus bagi ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah nampaknya akan cukup fokus pada UMKM gitu ya. Jadi bagaimana membuat UMKM semakin berkembang dan masuk ke digitalisasi ya. Ini tentu cukup positif bagi pasar gitu. Selain faktor itu, kita juga melihat pemerintah ingin mendorong berubah ya struktur ekonomi Indonesia gitu. Jadi kita tahu bahwa ekonomi Indonesia saat ini 55%-nya itu didriven oleh consumption gitu. Nah, pemerintah ingin mendorong ke sektor yang lebih produktif gitu. Nah, pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama ada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu dari tahun lalu, dan itu cukup positif bagi pasar modal Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah perizinan secara online ya. Ini tentu bagus di periode pandemi dan diharapkan lebih transparan dan mempermudah pengusaha gitu ya, sehingga ekonomi Indonesia semakin berkembang. Jadi sebenarnya secara umum pidato Presiden sangat bagus bagi pasar gitu ya. Dan dasar asumsi makro yang disampaikan sebenarnya juga bagus bagi pasar ya, nggak terlalu menurut saya positif bagi pasar ya. Dari rencana pertumbuhan ekonomi 5-5,5% ini sangat bagus sekali. Ya, tapi untuk target pertumbuhan ekonomi 5 dengan 5,5% ini, apakah menurut Anda realistis atau justru muluk-muluk begitu? Ya, tadinya kalau kita lihat tadinya 2021 diperkirakan ekonomi Indonesia udah tumbuh cukup bagus ya, bisa tumbuh sampai 6%-an gitu. Tapi gelombang wave dari COVID-19 varian Delta yang cukup besar itu menyebabkan ekonomi Indonesia mungkin 2021 cuma tumbuh 3,7 sampai 4,5 gitu ya, bahkan deviasinya mungkin menuju ke 3,7 pertumbuhan ekonomi. Sehingga 2022 kemungkinan ekonomi baru akan membaik kembali gitu. Sehingga kalau kita pikir pertumbuhan 5 sampai 5,5 ini mungkin sekali kita capai, apalagi kalau kita berhasil memenangkan pertandingan bersama menghadapi pandemi COVID gitu. Kuncinya memang ada di
vaksinasi gitu ya. Dan kalau menurut saya kalau seandainya pemerintah memang berhasil melakukan vaksin per hari 1 juta aja, berarti kita punya 30 juta dosis gitu ya. Kalau kita lakukan itu dalam 4 bulan itu udah 120 juta. Nah, kalau kita lakukan itu kurang lebih 8 bulan, itu kan udah hampir seluruh target kita tercapai. Nah, dari bulan Agustus berarti nggak sampai Lebaran tahun depan itu proses vaksinasi udah selesai, sehingga Indonesia udah bisa menang dari pandemi COVID gitu ya. Sehingga ekonomi bisa berjalan lebih normal. Jadi target 5% sampai 5,5% ini sangat mungkin bisa dicapai oleh pemerintah. Dan tapi yang lain juga perlu kita perhatikan asumsi kayak suku bunga Sun ya 6,82% gitu ya. Padahal tahun sekarang kan 6,3-an gitu ya. Jadi kita melihat pemerintah cukup realistis melihat bahwa mungkin sekali akhir tahun ada tapering yang dilakukan oleh Federal Reserve sehingga tahun depan suku bunga lebih tinggi. Oke, Mas Hans, terkait dengan aksi beli asing di sesi pertama tadi, ini sebenarnya apa sih pemicu dari aksi beli bersih ini? Ya, kalau kita lihat ada pembelian juga masuk ke saham Bukalapak juga yang tertekan turun gitu, tapi juga saham-saham lain juga asing melakukan pembelian ya. Memang kita lihat sepanjang bulan Juli itu asing keluar 10,5 miliaran ya di pasar Asia Tenggara ya, emerging market gitu. Tapi mereka tetap mencatatkan pembelian bersih di Vietnam dan Indonesia gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa masih besar optimisme asing masuk ke pasar kita gitu, sehingga kita masih optimis pasar Indonesia masih cukup bagus. Oke, nah terkait dengan saham Buka sendiri ini kan sempat naik turun lah, fluktuatif begitu. Untuk alasan apa para pelaku pasar dari investor asing ini kembali membeli saham Buka? Ya, sebenarnya harga sekarang turun auto rejection bawah lagi di 890 ya. Kemarin sempat naik, tapi hari ini tertekan turun lagi, koreksi 6,8%-an gitu. Jadi harga 890 kalau menurut kita udah cukup dekat ya dengan level IPO-nya di 850 gitu. Jadi menurut saya inilah yang menyebabkan asing mulai kembali masuk di saham Bukalapak gitu. Kalau kita lihat memang waktu proses pooling yang terjadi itu cukup banyak saham yang dilepas ya ke masyarakat gitu. Jadi ketika saham Bukalapak naik cukup banyak gitu ya dalam 2 hari perdagangan auto rejection atas, itu nampaknya orang profit taking di pasar gitu ya. Nah ketika profit taking karena turunnya ARB cuma 7%, orang agak panik ya. Jadi ada panic selling sedikit yang terjadi di saham Bukalapak. Nah kalau kita perkirakan harusnya memang mendekati level-level IPO ataupun kalau penurunan paling jelek kita perkirakan sampai 600 sampai 700 perak, cenderung demand-nya akan bergerak naik ke atas gitu. Memang challenge besarnya adalah equity-nya Bukalapak sebelum IPO kan cuma 1,7, sedangkan raising fund yang dilakukan itu 21 triliunan gitu. Kemudian sales-nya 1,3 triliun, sedangkan raising fund-nya 2,1 ya. Jadi ini angkanya memang agak jauh ya secara percentage gitu. Satu-satunya faktor yang membuat harga Bukalapak rasional itu cuma datang dari gross merchandise value gitu ya. Konsepnya adalah sama kalau kita lihat gini, kalau kita ke Ramayana kita beli baju, bajunya konsignasi, tapi penjualan baju konsignasi itu dicatatkan 100% sebagai penjual Ramayana gitu. Nah Bukalapak itu sendiri kan dia kalau mencatatkan salesnya itu bukan penjualan totalnya yang dia catat, tapi komisi yang dia terima sebagai sales dia. Nah gross merchandise value itu merubah hal itu, jadi seharusnya harga laptop dijual 20 juta itu dicatat 20 juta gitu. Oke, baik. Baik, Mas Hans, terkait dengan rencana rapat Dewan Gubernur BI yang akan dilaksanakan pekan ini, apa sih ekspektasi dari para pelaku pasar terkait dengan rapat ini? Ya, kalau kita pikir Bank Sentral sangat bagus ya mengawal perekonomian nasional gitu. Kita melihat program quantitative easing juga yang dilakukan ya, jadi membanjiri pasar dengan likuiditas gitu. Dan tetapi kalau kita lihat biarpun inflasi Indonesia sangat rendah gitu, tetapi nilai tukar kita juga relatif terkendali sebenarnya ya. Tapi ada risiko cukup besar karena ada tapering ya. Perdebatan sangat panjang terjadi di sana, kemungkinan Federal Reserve bisa merubah kebijakannya gitu. Nah oleh karena itu kita melihat Bank Sentral kemungkinan akan mempertahankan level suku bunga ya, tidak berubah dulu gitu sampai melihat perkembangan. Suku bunga udah cukup rendah,
tapi memang suku bunga kredit itu belum bergerak turun terlalu banyak gitu ya. Memang ada challenge sendiri bahwa bank itu punya opportunity gitu ya. Opportunity antara dia menyalurkan kredit atau membeli surat berharga negara pemerintah yang levelnya ada di 6,3%. Terus kalau dia membeli surat utang negara yang di 6,3, itu tidak berisiko. Kalau menyalurkan kredit berisiko gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat kemungkinan suku bunga bertahan karena penurunan suku bunga itu tidak cepat transmisinya mengubah bunga kredit sendiri gitu. Oke, baik. Mas Hans, dari Ekuator Swarna Investama sendiri, kira-kira saham di sektor apa saja yang patut dicermati untuk dalam satu pekan ke depan? Ya, kalau kita melihat pergerakan pasar sendiri gitu ya, dan pekan ini kan besok ada libur, kemudian kita akan melihat hari Rabu dan Kamis itu pertama ada speed dari Jerome Powell gitu ya pada hari Rabu, kemudian ada Kamis itu ada minutes meeting dari Federal Reserve gitu. Nah mungkin ini pasar akan sedikit bergejolak gitu ya. Kemungkinan Fed akan sedikit merubah kebijakan mereka ya, pandangan-pandangan mereka karena ekonomi Amerika cukup bagus. Kita udah melihat angka inflasi Amerika sekarang di 5,4 gitu, kemudian angka pengangguran juga bergerak turun ke bawah gitu. Nah sehingga fluktuasi pasar yang terjadi itu kita lebih baik membuy weakness ya saham-saham tertentu. Nah kita lebih merekomendasikan saham perbankan gitu ya, tapi bank-bank besar seperti Mandiri, BRI, BNI sebagai pilihan kita gitu. Kemudian kalau kita mau membeli saham lain, kita bisa bergerak juga consumer good ya. Kita melihat ada saham seperti Unilever gitu ya, Han Sampurna Gudang Garam ini kan lumayan tertekan turun ya. Jadi saham-saham ini bisa jadi pilihan untuk kita gitu. Kemudian kita masih cukup optimis dengan saham teknologi ya, biarpun ada Bukalapak yang agak tertekan turun, tapi saham teknologi ini bisa untuk trading jangka pendek. Oke, untuk trading jangka pendek ya di saham teknologi. Nah, kira-kira untuk lusa seperti apa prediksi Anda terkait dengan kinerja IHSG? Ya, kemungkinan indeksnya agak sedikit stuck pergerakannya ya. Jadi kalau kita perhatikan resisten indeks itu mungkin sampai 6150, support indeks mungkin sampai 6000-an ya untuk perdagangan lusa gitu. Memang pasar akan sedikit hati-hati menanti bagaimana perkembangan dari kebijakan Federal Reserve sendiri, ini jadi faktor utama gitu. Selain itu memang dampak dari pandemi COVID ini cukup besar pengaruhnya ya. Jadi global kelihatan akan mengalami perlambatan ekonomi, dan data-data ekonomi ini cukup menjadi perhatian. Oke, baik. Terima kasih Mas Hans atas analisanya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi Hans Kui, Direktur Ekuator Swarna Investama.